Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas ciri seksual primer dan sekunder serta anatomi organ reproduksi pada ikan dari kelompok Teleostei. Nah, sebelumnya apa sih Teleostei itu? Nah, Teleostei itu adalah kelompok ikan bertulang sejati dengan insang yang berada dalam rongga tertutup oleh tutup insang. Lalu tubuhnya biasanya dilindungi oleh sisik dan mereka memiliki sistem reproduksi yang khas. Lalu untuk ciri seksual primernya berkaitan langsung dengan organ reproduksi. Nah, contohnya apa sih? Nah, pada ikan betina organ utamanya adalah ovarium, sedangkan untuk ikan jantan adalah testis. Nah, untuk ovariumnya itu terletak di bagian atas rongga tubuh dan dapat mencapai 70% dari berat tubuh saat matang. Nah, warnanya itu dapat berubah dari keputih-putihan menjadi kekuningan saat berkembang. Nah, sedangkan testis itu berbentuk memanjang dan umumnya berpasangan dan terhubung melalui mesorhizium. Nah, lalu saat matang warnanya itu bisa putih kekuningan dan memiliki permukaan halus. Nah, selanjutnya itu ada ciri seksual sekunder, yaitu apa sih ciri seksual sekunder? Nah, ciri seksual sekunder adalah karakteristik yang tidak langsung terkait dengan organ reproduksi. Nah, tetapi dapat membantu dalam identifikasi jenis kelamin ikan. Nah, contohnya apa sih? Nah, contohnya itu perbedaan warna tubuh, ukuran sirip, atau bentuk tubuh antara ikan jantan dan betina. Nah, pada saat praktiknya itu untuk mengidentifikasi, langkah pertama itu adalah menimbang ikan, lalu kemudian mendokumentasikan tampak ular ikan. Nah, setelah itu ikan dibedah dari lubang urogenital ke arah operculum untuk melihat bagian dalam atau dari bagian samping sirip dada. Nah, setelah itu rongga perut terbuka kan. Nah, kita bisa mengidentifikasi nih hati dan gonadnya. Lalu setelah itu tuh menimbang serta menggambarnya untuk membandingkan dengan literatur. Atau bisa kita dokumentasikan. Nah, setelah itu kita bandingkan dengan literatur. Kita dari kelompok 6 paralel 1. Kenalin, namaku Sofia Nurul Zahra. Aku Lulu Naura Ayuni. Valina Devianto, Rangga Sasika, Ari. Kita di sini bakal ngidentifikasi organ reproduksi dari ikan lele, ikan nila, dan ikan mas. Halo semuanya, dalam video ini
kita akan membahas tentang ciri seksual primer dan sekunder serta anatomi organ reproduksi pada kelompok hewan avertebrata. Yuk simak sampai akhir. Halo guys, jadi kita lagi mau identifikasi hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Say hi guys. Lagi rangga-rangga. Nah, gitu. Inisiatif dikit nggak boleh. Kata iya. Balikin. Vertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Struktur anatominya lebih sederhana dibandingkan vertebrata. Nah, termasuk dalam sistem pencernaan, pernafasan, dan peredaran darah. Lalu untuk ukuran tubuhnya juga cenderung lebih kecil dengan sistem saraf yang terletak di bagian ventral. Nah, kelompok Avertebrata terdiri dari beberapa filum, antara lain Polyphera, lalu ada Platyhelminthes, selanjutnya Nemathelminthes, Coelenterata, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Lalu apa sih yang disebut ciri seksual primer? Nah, ciri seksual primer itu merupakan organ reproduksi utama yang digunakan dalam perkembangbiakan. Contohnya itu seperti testis dan ovarium. Nah, sementara itu, ciri seksual sekunder meliputi perbedaan ukuran tubuh, warna, dan bentuk tubuh antara jantan dan betina. Nah, selanjutnya itu, lobster jantan memiliki tubuh dan cakit yang lebih besar dibandingkan dengan betina. Lalu untuk perutnya sendiri itu pada perut betina lebih besar untuk menampung telur. Nah, sedangkan pada lobster jantan memiliki tonjolan pada pangkal dan telinga. Nah, sedangkan betina memiliki lubang ovarium di pangkal kaki jalan ketiga. Nah, pada cumi-cumi jantan memiliki tubuh yang lebih ramping dan panjang, serta memiliki lengan khusus yang disebut hectocotylus untuk menyalurkan sperma. Nah, sedangkan itu pada betina memiliki kantung telur yang lebih jelas terlihat. Gonad merupakan organ reproduksi pada ikan yang terdiri dari testis pada jantan dan ovarium pada betina. Nah, testis ini berfungsi menghasilkan spermatozoa, sedangkan ovarium berperan dalam produksi telur atau ovum.
Perkembangan gonad pada ikan dapat dikategorikan dalam beberapa tahap, yaitu belum matang, dicirikan dengan organ seksual masih kecil dan transparan. Selanjutnya perkembangan awal, gonad mulai berkembang tetapi belum siap untuk pemijahan. Lalu hampir matang, yaitu gonad lebih besar, telur mulai terlihat di ovarium. Lalu matang, gonad mencapai ukuran maksimum, siap untuk pemijahan. Dan mija atau pemijahan, telur dan sperma dilepaskan. Yaitu yang terakhir, pasca pemijahan, gonad kembali mengalami kemunduran. Penentuan indeks kematangan gonad atau IKG dapat dilakukan melalui pengamatan morfologi seperti warna, ukuran, dan isi gonad. Secara histologis, perkembangan gonad dapat diamati menggunakan mikroskop. Nah, pada ovarium ikan betina terlihat oosit dalam berbagai tahap perkembangan, sedangkan pada testis ikan jantan tampak sel spermatogenik yang berkembang menjadi spermatozoa. GSI dan HSI adalah parameter penting dalam menentukan kematangan gonad ikan. Nah, GSI mengukur presentasi bobot gonad terhadap bobot tubuh ikan, sedangkan HSI mengukur presentasi bobot hati terhadap bobot tubuh ikan. Nah, kedua indeks ini memberikan gambaran tentang kondisi fisiologis ikan selama siklus reproduksi. Saat ikan memasuki fase matang gonad, nilai GSI meningkat karena pertumbuhan gonad yang signifikan. Sebaliknya, nilai HSI cenderung menurun karena cadangan energi dalam hati dialokasikan ke gonad untuk proses vitellogenesis. Menurut Yusrin dan Dia Mahesa 2024, kanulase berfungsi untuk menyedot telur ikan serta mengecek tingkat kematangannya, yang ditandai dengan warna kuning gelap sebagai indikator utama. Untuk induk betina pada ikan lele umumnya memiliki perut membesar, pergerakan lambat, alat kelamin membengkak, serta tubuh berwarna coklat kemerahan. Menurut Seth Hwang et al. 2024, ikan dengan berat 200 gram memiliki ovarium tipis dengan ukuran yang kecil, yaitu sekitar 0,35 cm. Ultrasonografi atau USG adalah teknologi pencitraan yang menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar organ dalam. Nah, teknik ini sering digunakan untuk mengamati perkembangan gonad tanpa harus membedah ikan. Beberapa mode USG yang digunakan dalam penelitian ikan meliputi A mode, menampilkan amplitude gema dalam satu dimensi; B mode, menampilkan gambar dalam skala abu-abu; real time B mode memungkinkan pengamatan langsung struktur internal; M mode digunakan untuk analisis pergerakan organ; color mode memanfaatkan efek Doppler untuk menghasilkan aliran darah; dan untuk manfaat dari USG dapat digunakan untuk mendeteksi jenis kelamin dan kematangan gonad, menentukan waktu pemijahan buatan, menganalisis kualitas daging ikan, dan mendiagnosis penyakit pada hati, ginjal, dan organ lainnya.
Nah, pada kali ini kita akan mengenal mengenai ovari dan telur ikan. Apa sih yang disebut ovari? Nah, ovari adalah organ reproduksi pada ikan betina yang berisi telur dalam berbagai tahap perkembangan. Nah, bentuknya memanjang dan menggantung pada mesofaria di dalam rongga tubuh ikan. Warnanya itu bervariasi dari transparan hingga kuning emas atau abu-abu. Sebaran diameter telur mengacu pada distribusi ukuran telur dalam ovari. Nah, untuk mengukur diameter telur, sampel diambil dari bagian anterior atau bagian depan, median itu bagian tengah, dan posterior atau bagian belakang dari ovari. Nah, telur kemudian diamati di bawah mikroskop menggunakan mikroskop okuler. Nah, selanjutnya dapat kita hitung dengan perhitungan sebaran diameter telur, yaitu DS sama dengan akar dari dalam kurung D dikali D. Nah, distribusi frekuensi diameter telur ditentukan dengan menghitung nilai jangkauan, jumlah kelas interval, dan panjang interval kelas. Nah, data ini kemudian diplot dalam grafik histogram untuk melihat pola distribusi telur. Lalu, apa sih yang disebut fekunditas? Nah, fekunditas ini adalah jumlah telur yang dimiliki oleh ikan betina sebelum pemijahan. Nah, fekunditas berkaitan dengan faktor seperti usia, panjang tubuh, berat tubuh, serta spesies ikan. Nah, biasanya ikan dengan ukuran lebih besar memiliki fekunditas yang lebih tinggi. Ada beberapa metode untuk menghitung fekunditas. Yang pertama itu ada metode jumlah dengan menghitung semua telur dalam gonad. Yang kedua itu ada metode volumetrik, yaitu menggunakan volume subsampel untuk memperkirakan total telur. Dan yang ketiga ada metode gravimetrik, yaitu menggunakan bobot subsampel untuk memperkirakan total telur. Dan yang selanjutnya ada metode von Baer menggunakan perhitungan berdasarkan ukuran telur. Dan yang terakhir ada metode yang umum digunakan, yaitu metode gravimetrik dengan rumus F sama dengan fekunditas total dalam kurung berat gonad total dibagi berat subsampel gonad dalam gram dikali jumlah telur dalam subsampel.
Nah, fekunditas ikan dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, ketersediaan makanan, dan kondisi perairan. Nah, hubungan ini dianalisis menggunakan metode regresi berganda untuk melihat korelasi antara parameter fisika, kimia, lingkungan dengan fekunditas. Nah, pertemuan ketujuh yaitu pertemuan terakhir yaitu mengolah data. Nah, dari hasil semua kelompok yang sudah melakukan perhitungan telur dibuat menjadi satu data dengan bagian anterior, tengah, dan posterior seperti itu. Lalu dihitunglah diameter horizontal, diameter vertikal, dan diameter total. Bisa dilihat dari video yang sudah dibuat.